A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan Rumah Sakit Ahmad Dahlan, Direktur beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Sesepuh, biasanya ada Pak Samsul Azhar dan Takmir Masjid Baitus Syifa. Yang kami hormati Ibu, Mbak, Kakak, adik, emas yang mengikuti pengajian siang hari ini. Untuk pengajian hari ini kami mengambil judul cara beribadah menuju keluarga sakinah. Sebenarnya kalau diteliti nanti semua sudah Bapak Ibu laksanakan cara beribadahnya. Hanya mungkin nanti intinya kalau kita beribadah itu harus ada tuntunannya. Kami mulai beribadah menuju keluarga sakinah. Kita beribadah kewajiban kita. Allah tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Bahkan jin saja juga untuk beribadah. Lalu hak Allah apa? Kalau Allah menciptakan manusia untuk beribadah, hak Allah, hakullah, hak Allah alal ibadi, atas hambanya, ayyak butuhu, disembah. Hakullah, hak Allah alal ibadi, atas hambanya, ayyak butuhu, disembah. Wala yusriku bihi, tidak sirik atau tidak disekutukan. Itu mutlak haknya Allah. Haknya Allah disembah dan tidak disekutukan oleh makhluknya. Kemudian kita menuju keluarga sakinah. Sakinah, tentram. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu salah satunya ya mempunyai baiti jannati. Gitu, baiti jannati ki gak nek pengajian toh. Baiti jannati itu bisa bermakna rumahku, surgaku. Tapi kalau baiti ini panjang. Baiti rumahku, jannati surgaku. Tapi juga bisa berarti baiti jannati itu rumah idaman. Bagi siapa? Bagi anggota keluarganya. Lalu untuk menuju baiti jannati apakah mudah? Tidak, sulit. Perlu perjalanan yang panjang. Yang jelas di situ tadi yang dibacakan oleh Bu Hajah Vera, wa min ayatihi, dari tanda-tanda kekuasaan, an khalaqalakum, diciptakan bagi kalian semua, diciptakan min anfusikum, dari diri kalian, dari jenis kalian. Diciptakan apa? Azwajan, istri. Ini ayat ini untuk bapak-bapak nih. Diciptakan apa? Azwajan, istri. Benyapo litaskunu ilaiha, bapak-bapak ben anteng, ben tentrem.
seperti itu. Tidak hanya tinggal bersama, tidak hanya hidup bersama, tapi tentrem jiwa dan raga. Kemudian waja'ala bainakum, dan menjadikan kalian mawaddah warahmah, timbul kasih sayang yang tiada henti. Saiki kasih sayang, sesuk ya muncul neh, sesuk ya muncul neh lah. Mawaddah warahmah. Sebenarnya yang sering disingkat apa? Seharusnya samara ya. Nah wong mawaddah aja wane buah kuwi dan lho. Mosok nanti apa kuwi sakinah mawaddah dan ngono tok. Tapi kalau samara kuwi sakinah mawaddah rahmah gitu. Tapi kadang sudah terkenal samawan. Kemudian orang yang tentram, yang tenang itu kan karena menikah toh. Karena menikah orang itu bisa tentram. Jadi tidak disarankan untuk tidak menikah agar bisa tentram. Kemudian kenapa menikah? Menikah itu salah satu dari sunnahnya Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah banyak. Satu, menikah. Kemudian sholat ba'diyah qobliyah. Kemudian puasa Senin Kemis. Kemudian berjamaah. Nah itu sunnahnya Rasulullah. Lah salah sunnah kita masuk anggota ahli sunnah wal jamaah enggak ya? Tapi jarang tau wong nyebut wong Muhammadiyah kuwi ahli sunnah wal jamaah. Jarang gitu. Tapi sebenarnya kita masuk. Karena apa artinya? Apa sih artinya ahli sunnah wal jamaah itu? Ahlun itu pemilik atau golongan. Golongan sunnahnya Rasulullah, jamaah sekelompok orang muslim. Jadi sekelompok orang muslim yang berpegang teguh kepada tradisi atau sunnahnya Rasulullah, berusaha menjalankan ajaran sesuai pemahaman awal sahabat. Jangan salah paham, pemahaman awal sahabat berarti sahabat niru Rasulullah, bukan pemahaman tabiin dari sahabat, tapi pemahaman awal dari sahabat dari Rasulullah. Jadi itu yang sebenarnya ahlu sunnah wal jamaah. Kok sampai ke situ ya? Kemudian untuk mewujudkan rumahku surgaku, menjaga kemuliaan rumah. Satu, dengan berakhlak mulia, akhlak bapak, akhlak ibu, akhlak anak. Harus baik. Kemudian kalau di rumah ya mesti sholat malam. Sholat sunnah itu kan yang lebih baik menghiasi rumah. Kita dianjurkan sholat malam itu setelah sholat, yang lebih afdol setelah sholat fardu ya sholat malam. Sholat malam itu kalau kita melaksanakan, itu yang saya alami ya, saya cerita. Lek sholate bolong-bolong, itu titike ireng nek kene saiki. Itu yang salah. Lek gak tau sholat juarang, ilang titike. Lek sholate penuh, ini banyak titik di sini, lebar gitu. Itu yang saya alami gitu. Jangan kadang-kadang orang
Wong kok bathuke wireng ya leng jantep nek salat apa kenemenen ngono. Nggak tahu itu. Kalau kita itu sering sholat sunnah yang lainnya, sholatnya, tapi titik itu jarang ada. Tapi kalau sholat malam, titik itu ada. Itu yang saya alami. Nggak tahu kalau orang lain ya. Kalau orang lain dilihat sendiri ya gitu. Untuk dirinya sendiri. Kemudian menghiasi rumah dengan ibadah taat kepada Allah, mengaji. Gak iso ngaji sedino, rong dino, pisan, seminggu, pindho, seminggu pisan. Ada nggak Pak kegiatan mengaji di sini? Alhamdulillah. Juga di rumah. Tiap hari itu membaca bareng-bareng apa ngrungokne tok? Apa bimbingan baca Quran? Ya karena kita kalau banyak membaca Al-Quran itu syaraf kita akan terus tambah Bu. Ingatan kita untuk syaraf tambah kan berarti ingatan juga baik. Kalau sudah di sini sudah ya masih ada kewajiban ngaji ngoyak anaknya ngaji. Yo abot ya Bu, abot itu, abot banget. Kadang kita melaksanakan sendiri juga berat. Ataupun sholat berjamaah. Karena untuk sholat 5 waktu itu hadisnya jamaah semua loh Bu. Bapak Ibu. Kalau Ibu bisa jamaah di rumah. Untuk sholatnya yang hadisnya sholat 5 waktu itu berjamaah. Misalnya kalau kita tadi saya katakan dihiasi dengan sholat sunnah atau dihiasi dengan sholat qobliyah, ba'diyah, ada 12 rakaat sholat qobliyah, ba'diyah yang nanti oleh Allah akan dibangunkan rumah di surga jika itu dilaksanakan. Jadi sholat 12 rakaat itu adanya di sebelum subuh 2. Kemudian duhur sebelum duhur 4. Setelah duhur 2. Asar tidak ada. Setelah maghrib 2. Setelah isya 2. Kadang orang mengatakan sebelum isya sholat. Kalau itu mau sholat sunat, itu bukan sholat yang qobliyah ba'diyah, yang bukan untuk nembel kekurangan di sholat wajib. Tapi itu masuk sholat mutlak, ya ada pahalanya tapi tersendiri. Yang sedangkan yang dibangunkan rumah di surga oleh Allah itu yang 12 rakaat yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau misalnya ada qobliyah maghrib, sebenarnya nggak ada qobliyah maghrib itu. Yang ada itu malah sholat setelah matahari tenggelam. Itu yang melaksanakan Ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak merintah. Rasulullah juga tidak melarang. Tapi Rasulullah juga tidak melaksanakan. Rasulullah hanya diam. Jadi ada kalanya sholat itu yang dilaksanakan oleh sahabat, tapi Rasulullah diam aja. Tapi Rasul tidak merintah juga tidak melaksanakan. Seperti qobliyah maghrib, nggak ada sebenarnya. Yang ada ya setelah matahari tenggelam. Tapi kadang-kadang sore orang melaksanakan. Ya seperti itu, kalau memang nggak ada tuntunannya untuk melaksanakan, yuk dilaksanakan yang memang sudah Allah janjikan. Itu salah satu ya menghiasi, ya beberapa cara menghiasi rumah untuk menjadi keluarga sakinah. Kemudian memberi tauladan kepada
anggota keluarga, terutama anak cucu. Rasulullah bersabda, khairukum khairukum li nisahim wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang laki-laki terhadap keluarganya, baik saya Rasulullah yang paling baik terhadap keluarganya. Nggak ada loh hadis yang kasar kok, hadisnya Rasulullah ngetak istri ini tuh gak enak. Hadisnya ya ada, kalau Rasulullah manggil istrinya ya Humaira, wahai pipi merah, kalau manggil Aisyah. Kemudian dengan cucunya, beliau itu kalau sholat kebetulan ngejah Hasan dan Husain, nangis ya digendong waktu sholat. Kalau duduk diturunkan, nanti kalau berdiri ya kalau nangis digendong lagi. Jadi sebenarnya sholat gendong anak, kalau kita kadang-kadang kan jek suka, atau kadang bocah ya si salahnya nang ngisor ben nangis kita bangga sholat kayak gitu. Tapi kalau ya itu sebenarnya sudah sejak dulu Rasulullah sendiri sudah melaksanakan gitu. Jadi kasih sayang kepada cucunya, kepada malah Sayyidah Fatimah itu ketika meninggal itu ya, itu suaminya Ali itu mau mengantarkan, entah itu saya kurang tahu melalui apa, kok Rasulullah menyebut anakku nanti akan aku sambut sendiri di akhirat. Sayyidah Fatimah seperti itu, karena saking ya apa ya sayangnya dengan keluarga. Ketika beliau musuhi penduduk, dilempar, diapakan, beliau diam aja. Tapi begitu orang itu masuk Islam, ya sangat diperlakukan baik. Benci menjadi cinta misalnya. Dari gak suka karena dia belum masuk Islam, tapi begitu masuk Islam, beliau bersifat baik, tidak ada dendam. Rasulullah itu seperti itu. Nah kalau kalau kita sekarang terhadap keluarga kita, terutama keadaan sekarang ya seperti ini, jenenge HP iki ya wis lerene wis padha wis, ora ibu, ora bapak, ora anak, kadang yo mbah barang. Wis padha. Tapi setidaknya ada sela-sela anak itu tidak memegang HP. Ya kita memberi waktu, atau kita pun juga begitu. Misalnya waktu makan juga nggak bawa HP itu. Lah ketika kalau pas makannya bersama satu keluarga enak nasihati. Tapi kadang anak kene kok wis gede mau Bu, aku mau bareng-bareng, aku tak mau dhewe. Nah, kadang-kadang seperti itu. Lah ketika itu ya kita berusaha mendampingi, ngejak koyah, ngejak piye biar ndak dia makan kalau ndelok HP gitu. Ada sela-sela ya kita harus bisa menyalani gitu. Seperti itu. Ya bagaimana lagi wong kenyataan seperti ini ya enggak satu dua orang tapi seluruh dunia. Seluruh dunia mengalami seperti itu. Kemudian kita juga menjaga keluarga. Kita tahu loh, ku anfusakum wa ahlikum naro wa qutuhan nas wal hijaro. Ku jagalah anfusakum dirimu, wa ahlikum dan keluargamu, wa qutuhan nas yang maksudnya dijaga dari annar api neraka, wa qutuhan nas yang bahan bakare nas wal hijaro manusia dan batu. Nyan pirsa yang dimaksud bahan bakar neraka kuwi manusia dan batu. Mau jangan-jangan awake dhewe dadi bahan bakar. Ya semoga tidaklah. Apa Bu yang dimaksud dengan waquduhan nas wal hijarah? Bahan bakarnya manusia dan batu.
Manusia itu orang kafir. Orang kafir itu akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Dan batu itu batu yang dijadikan sesembahan. Nek Bali wakeh iki. Batu-batu nek Bali itu yang jadi sesembahan itu bakalnya jadi bahan bakar api neraka. Misal ada yang punya batu akeh di Porcowo ya banget. Ya kuwi iso dadi bahan bakare api neraka. Lah kita harus menjaga itu, dan di situ loh malaikatnya kejem, malaikat ghiladun, kejem keras, ndak punya ampun. Kita harus menjaga itu keluar. Ya bisa yang menjaga, ndak harus bapak, ibu, juga diri sendiri. Kemudian saling menghargai suami istri, saling peduli, saling membantu. Apa hanya baiti jannati saja yang bisa mencapaikan keluarga sakinah? Ya enggak. Tempat kerjaku itu loh surgaku. Kalau di sini ya rumah sakitku, surgaku. Gitu. Bagaimana kita mentaati aturan, bagaimana kita bekerja melayani pasien merupakan ibadah. Bekerja mendapatkan pahala, bukan bekerja mencari dosa. Insya Allah kalau kita bekerja mencari pahala, bekerja mengikuti semuanya, enteng ya. Enteng Bu. Kalau saya ya madrasati jannati. Seperti itu sama aja. Kemudian selain itu juga tidak menghindari syirik. Tahu Bu syirik toh? Innallaha la yaghfiru ayyusyrik. Allah tidak akan mengampuni orang yang musyrik atau menyekutukan Allah. Dulu saya pernah nyinggung indigo ya. Pernah. Indigo itu salah langkah, kepleset, itu bisa menduakan Tuhan. Kadang manusia menghilangkan setan, minta sesama setan itu kan berarti kan menduakan Tuhan. Pengalamannya saya ketika masih di Eman itu ditinggal di sana, sering anak kesurupan. Kalau kesurupan ya saya paling hanya mengajak anak-anak semua berkumpul untuk berdoa. Pernah ada kesurupan ini anak keluar ndak mau pakai jilbab, bangun tidur melaku sampai ke jalan ini loh, nggak jilbaban gitu. Loh kok kendel men ngono. Terus anak yang dari masjid, bu itu kan, bu ada nggak? Ayo dibawa pulang aja anaknya. Bawa pulang, bu ditidurkan aja. Iya pasti ditidurkan. Itu kebetulan jinnya yang masuk kecil, anak kecil. Aku mau jalan-jalan. Aku mau jalan-jalan sama kakak. Lah kakak di mana? Kakak tidur baca jalan-jalan aku. Terus ayo kita bareng baca-baca surat surat mulai dari Anas itu ayat kursi itu bareng-bareng. Dia bilang panas gitu. Panas ngali ya. Iki anakku coba kamu. Enggak, aku mau jalan sama kakak. Aku mau jalan sama kamu wengkel. Tak tantang. Enggak boleh aku jalan-jalan sendiri, aku gitu. Tak tantang, kamu harus keluar jalan sendiri. Lah kok dia bilang, kalau aku enggak boleh sama kakak tak sakiti. Kakak tak sakiti. Dia bilang gitu. Iya, sakitono. Tak jawab, iya sakitono.
Akhirnya tetap saya baca ayat kursi, terus dia keluar, lemes gitu. Oh, wis keluar aja aku gitu. Itu. Lah kok keluar, duk, tangi, duk, aku gitu. Lah kok bilang gitu, Bu, sakit, gitu. Apa nih dok sakit? Begitu. Tangan, tak delok, tak buka. Dicoba coy bekas ini. Ya bilang bilang sakit tono, tak saya bilang itu loh sama ini dicuwo coy sampai ada yang berdarah. Astagfirullahaladzim. Iki mau tuh aku bilang aku nantang, akhirnya yo disakiti tenan. Akhirnya anak-anak nyarikan kapas dikasih obat taruh seperti ini. Ternyata jin kalau ditantang ya dia akan ya balas beneran gitu. Itu seperti itulah. Ini kalau orang bekerja sama dengan dia ya semoga tidak ajalah. Semoga tidak aja. Kalau memang mengeluarkan jin dari manusia ya harus dengan doanya Allah. Jangan, memang orang ada mengatakan jin itu memang ada yang tunduk kepada orang jin yang lebih tua. Bila sing anu ya kadang-kadang ya digolek nih jin yang lebih tua kon moro. Mungkin dia mau keluar dari manusia. Itu ada. Tapi sebaiknya kalau menggunakan ayat Al-Qur'an itu ya orang mengatakan ngono kuwi nggare jin nesu. Oh, nggare. Lah memangnya sudah punya rumah sendiri-sendiri kok. Maksudnya apa ngikut-ngikut gitu. Kalau indigo itu memang keturunan. Ya doanya berat. Saya punya teman indigo bisa hilang. Bisa hilang itu dengan menghafal Al-Qur'an, ngaji, dengan zikir banyak itu bisa hilang. Kemudian salah satu langkah ya syirik, memakai kalung, gelang, apa saja yang menolak bala. Atau memakai kalung yang ngangge jimat. Seperti itu. Atau merasa pesimis neng nggon iki, aku wedi neng nggon iki. Membuatnya dia bergantung ke yang lain, tidak ke Allah. Seperti itu. Yang jelas harus kita jauhi hal tersebut untuk membuat sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, itu. Kemudian ibadah yang untuk menuju sakinah yang paling utama adalah ya sholat. Sholat itu gimana awalnya sholat? Kalau hadisnya Sayyidah Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholat bi takbir. Sholat itu dimulai dengan takbir, bukan dimulai dengan niat. Jadi ketika Allah gini loh, itu kita baru niat. Lelek keadaan Allah begini niat kena toh diucapnya karo mulut. Gak bisa toh? Bisa mboten? Awalilah sholat dengan takbir dan akhirilah sholat dengan salam. Jadi awalnya sholat ini loh Allah, bukan niat. Makanya kalau di TKA 1 sampai 10 itu nggak pernah diajari niat karena memang awalnya sholat dari takbir. Ibu-ibu sudah mulai belum? Apa cik mulai dari niat? Jadi kalau begini Allahu Akbar niatnya itu ada di dalam hati. Wong namanya niat di dalam hati, pokoknya niat. Bukan ditentukan dengan bacaan begini-begini. Gitu.
Setidaknya kalau sholatnya belum diawali dengan takbir, mulailah. Kalau sudah tahu hadisnya Rasulullah itu sholat diawali dengan takbir, dan setelah takbir Rasulullah dikatakan wal qiraah alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada bismillah yang disebarkan, dibesarkan seperti itu. Saya pernah membaca di Al-Um itu kitabnya Imam Syafi'i. Beda loh ya, Imam Syafi'i dengan Syafi'iyah beda loh ya. Di kitabnya Imam Syafi'i itu di sana sahabat jamaah dengan Rasulullah. Sahabat melihat bagaimana Rasulullah mengucapkan doa dalam sholatnya seperti ini tadi. Setelah takbir, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak seperti itu. Kemudian di Al-Um itu di bab sholat saya juga baca di at-tahiyatu lillahi wassalatu wassalam. Di situ di akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Di akhir tidak ada sayyidina. Itu miliknya Imam Syafi'i ya, kitab Al-Um. Dan seorang sahabat bertanya, saya sudah tahu ya Rasulullah bagaimana mendoakan engkau, tapi saya belum tahu bagaimana mendoakan engkau dalam sholat. Rasulullah menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada sayyidina di dalam sholat loh ya. Bahkan miliknya Al-Um, miliknya Imam Syafi'i itu tidak ada doa kunut, tidak ada. Asli. Kalau bab sholat itu juz 1 kalau nggak salah miliknya Imam Syafi'i. Kitabnya sangat terkenal Al-Um. Tapi kalau sudah Syafi'iyah beda. Pengikut Imam Syafi'i sudah beda. Tapi kalau Imam Syafi'i sendiri seperti itu. Bahkan kita sholat itu yang kalau hanya 2 orang jamaah mepet itu lah. Bukan segini, bukan. Jamaah mepet itu pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi insya Allah orang-orang Muhammadiyah melaksanakan itu. Kemudian yang kedua doa iftitah. Doa iftitah kalau yang kita pakai yang mana? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib. Kalau yang ini adanya di kitab Bukhari Muslim. Kalau yang wajah tu wajahiyah itu di Bukhari nggak ada, adanya di Imam Muslim. Jadi kalau yang jelas miliknya Imam Bukhari, miliknya Imam Muslim itu jelas sahih. Tapi waktu itu Imam Muslim ini pengen jadi muridnya Imam Bukhari ya gegeran karo pondoke. Waktu Imam Bukhari berkunjung ke Baghdad untuk mencari hadis, Imam Bukhari itu kalau mencari hadis datang ke negara, ke tempat imamnya itu berada. Nah waktu itu Imam Muslim masih mondok di suatu pondok, minta izin untuk menemui Imam Bukhari. Gurunya langsung bilang, kembalikan bukumu yang dari pondok dan keluarlah dari sini. Akhirnya Imam Muslim milih keluar untuk menemui Imam Bukhari. Dari dulu sudah ada ketidaksamaan, ketidakcocokan, dari dulu sudah ada. Yang ada di Bukhari dan Imam Muslim Allahumma baik berarti yang dhuwur tingkatannya, yang ini juga pendek. Kalau milik Imam Muslim ada wajah tu wajahiyah itu panjang
Kadang-kadang doanya bukan sampai wa ma'ana minal muslimin, itu baru separuh. Doa itu baru separuh kalau dibaca panjang. Kemudian doa kalau sami Allah insya Allah sama. Doa ruku, apa doanya? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ini doanya yang ada juga di Imam Bukhari dan Muslim. Kalau yang subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim mandek, itu masih ada hadisnya. Tapi kalau yang subhanallah wa bihamdi, gimana ini? Subhanallah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu miliknya Albani. Beliau imam Masjid Mekah. Tapi kurang tahu apakah beliau ahli hadis atau tidak. Yang jelas Imam Albani itu sudah agak jauh. Jadi beda. Ada subhana rabbiyal azimi mandek, ada subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tapi yang ada di miliknya Imam Bukhari dan Imam Muslim ya ini ya, yang subhana itu enggak ada. Itu tasbih yang dijadikan doa dalam sholat. Kemudian kalau kita sudah ibadah sesuai tuntunan, harusnya kan seperti itu toh. Ya seperti anak bulan ini ya loh. Saya juga ngomong di muridku, rojab bilo kelek hadis saja. Kalau kita puasa rojab, kadang puasa sampai itu loh gak ono hadis sih. Yang ada itu kan puasa rojab tuh ya puasa di hari Senin, Kemis, puasa Ayyamul Bid itu. Kalau mau memang rojab termasuk bulan 4 bulan yang disucikan, bulan Muharram 4 itu termasuk rojab. Tapi ibadahnya ya tetap sama, bukan mengadakan puasa tersendiri gitu. Yang jelas bagaimana cara beribadah menuju keluarga sakinah ya tadi, semua ibadah kita itu ada tuntunannya. Bab kalau nggak ada tuntunannya, yang gone sapa njaluk pahala. Nah kalau ada tuntunannya, ngasih tuntunan itu yang ngasih pahala. Di akhir kita hendaknya kita muttaqun itulah, atau la'allakum tuflihun, ma makna tuflihun, orang yang beruntung, beruntung dunia akhirat. Beruntung itu biasanya semakin tua uripe yo penak, mungkin yo duwite akeh. Duitnya cukup untuk apa saja. Tapi juga semakin khusyuk dalam beribadah. Anak cucunya juga manut baik. Kemudian kita di sini mungkin juga masih ada yang jadi anak. Ada tuh masih punya ibu. Itu loh doanya suatu saat Rasulullah khutbah. Ada tahu-tahu Rasulullah ngendikan amin, amin gitu. Akhirnya sahabat bertanya, kenapa Rasulullah bilang amin? Ada malaikat Jibril yang datang kepadaku. Apa yang dikatakan malaikat Jibril sehingga Rasulullah bilang amin?
satu. Kita kata malaikat Jibril, umat Islam akan rugi jika satu tidak menjawab Sallallahu Alaihi Wasallam ketika nama Nabi Muhammad disebut. Sallallahu Alaihi Wasallam loh ya, bukan Sallallahu Alaihi, bukan itu, Sallallahu Alaihi Wasallam itu jawaban. Itu rugi. Yang kedua, ketika puasa Ramadan sudah habis tapi dosanya masih banyak. Orang muslim itu setelah puasa Ramadan nggak punya dosa seharusnya, karena punya fitri, suci, dosanya sudah diampuni karena puasa Ramadan. Yang ketiga, masih ada kedua orang tuanya atau salah satu dari orang tuanya, tapi tidak bisa masuk surga bersama orang tuanya. Kenapa? Itu orang tua yang dimaksud, orang tua yang sudah tua, yang sangat membutuhkan bantuan anaknya. Orang tua yang sepuh, yang sakit, yang pokoknya yang tidak bisa mengerjakan apa-apa kecuali bantuan anaknya. Berbahagialah seorang anak yang ngopeni ibuke ketika sakit, ketika tua. Ladang pahala. Itu yang dimaksud manusia rugi. Enek to kadang anak-anak, wes aku duwite tok ae, sampean sing ngopeni ibu. Ada tuh ngono iku kadang-kadang. Mek ngirim duwe ora tau teko. Ada kadang anak yang dulunya anak yang dimanja orang tua itu nggak akan beneh sama orang tua. Justru anak sing gak patek digateni wong tuwa lho, biasane kuwi sing ngopeni wong tuwa, sing genah karo wong tuwa. Jadi mugi-mugi selama masih punya ibu bisa merawatnya. Itu kata malaikat Jibril ya, 3 itu tadi. Manusia akan rugi. Seperti itu. Mungkin saya cukupi sekian. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.